Nah, ini balasan dari Najasyi ya. Jadi setelah kurir tadi, pengantar pesan tadi, pengantar surat. Iya. Amr bin Umayyah, ya. Amr bin Umayyah al-Dhamri menyampaikan surat Nabi kepada Raja Najasyi. Nah, setelah itu ya, Najasyi tadi memungut surat itu dan meletakkan di depan matanya. Dia turun dari kasur ke atas lantai lalu masuk Islam di hadapan Ja'far bin Abu Thalib. Najasyi menulis balasan ya. Jadi masuk Islam Najasyi. Bismillahirrahmanirrahim kepada Muhammad Rasul Allah. Dia sudah pakai bismillah ya. Dari Najasyi Ashama, kesejahteraan bagi engkau wahai Nabi Allah, dari Allah dan rahmat Allah serta berkahnya. Demi Allah yang tiada ilah selain Dia, amma ba'du. Telah kuterima surat Tuhan wahai Rasulullah yang di dalamnya Tuhan menyebut masalah Isa. Demi Rob langit dan bumi, dan sesungguhnya Isa memang tidak lebih dari apa yang Tuhan sebutkan itu. Dia yakin bahwa Nabi Isa itu bukanlah dianggap Tuhan, bukan. Dia adalah ruhnya Allah, ya, utusan Allah, ya, kalimatnya Allah, ya, yang dititipkan kepada rahimnya Maryam. Dan dia memang seperti yang Tuhan katakan, dan kami juga sudah tahu isi surat yang Tuhan kirimkan kepada kami. Kami telah menampung anak pamanmu, maksudnya Ja'far ya, dan rekan-rekannya. Dan aku bersaksi bahwa Tuhan adalah Rasulullah yang benar dan dibenarkan. Aku telah bersumpah setia kepada Tuhan, bersumpah setia kepada anak paman Tuhan, dan aku telah memasrahkan diri masuk Islam di hadapannya kepada Allah, penguasa semesta alam. Nabi Muhammad pun meminta Najasyi agar mengirim Ja'far dan rekan-rekannya yang hijrah ke Habasyah. Maka dia mengirim mereka dengan menumpang 2 perahu. Amr bin Umayyah ad-Dhamri juga ikut dalam rombongan ini hingga mereka bertemu Nabi, dan saat itu sedang berada di Khaybar. Raja Najasyi meninggal dunia pada bulan Rajab tahun 7 Hijriah setelah perang Tabuk. Beliau bersedih atas kematiannya dan mengucapkan bela sungkawa dan melaksanakan sholat gaib. Mengucapkan kesedihannya datang atau sekedar mengucapkan kesedihan melalui keluarganya, misalnya saya ikut berduka cita, nah kayak gitu loh. Sepeninggalnya ada raja lain yang menggantikan kedudukan Najasyi, dan beliau menulis surat lagi kepada penggantinya ya. Jadi nggak tahu apakah raja penggantinya itu masuk Islam atau tidak. Selain kepada Raja Najasyi, surat itu pun ditujukan kepada Juraij bin Mata yang bergelar Muqawqis atau Raja Mesir dan Iskandaria. Isi suratnya ya, Muqawqis itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, kepada Muqawqis, Raja Kibati. Keselamatan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Aku menyeru Tuhan dengan seruan Islam. Masuklah Islam, niscaya Tuhan akan selamat. Masuklah Islam, niscaya Allah akan memberikan pahala kepada Tuhan 2 kali lipat. Namun jika Tuhan berpaling, maka Tuhan akan menanggung dosa penduduk Kipti. Sama seperti Kipti. Sama seperti surat yang dibacakan, yang ditulis, itu surat Ali Imran ayat 64 ya. Nah, surat ini dibawa oleh Hatib bin Abu Balta'ah, dan setelah menghadap Muqawqis, Hatib berkata kepadanya, sesungguhnya sebelum Tuhan ada seorang yang mengaku bahwa dia adalah Tuhan yang paling tinggi. Lalu Allah menimpakan hukuman kepadanya di dunia dan di akhirat. Allah menyiksanya lalu menyiksanya lagi. Maka ambillah pelajaran darinya, dan jangan sampai ada orang lain yang mengambil pelajaran dari Tuhan. Muqawqis pun berkata, sesungguhnya kami mempunyai agama yang tidak akan kami tinggalkan.
kecuali ada agama lain yang lebih baik lagi. Hatib berkata, kami mengajakmu kepada Islam yang Allah telah mencukupkannya dari agama lain. Sesungguhnya Nabi ini menyeru semua manusia, yang paling ditekan Quraisy, yang paling dimusuhi Yahudi, dan yang paling dekat dengan orang-orang Nasrani. Demi Allah, kabar yang dibawa Musa tentang Isa sama dengan kabar yang dibawa Isa tentang Muhammad. Seruan kami di hadapan Tuhan kepada Al-Quran sama dengan seruan Tuhan yang memegang Taurat kepada Injil. Setiap nabi yang sudah mengenal suatu kaum, maka kaum itu adalah umatnya. Yang pasti mereka harus menaatinya. Tuhan termasuk orang yang sudah mengenal nabi ini. Kami tidak melarang kalian dari agama Al-Masih. Nah itu ya, tidak dilarang kalau mau Nasrani silahkan. Tapi katanya nih, tapi kami memerintahkan kalian untuk tetap berpegang teguh kepadanya. Ya silahkan kalau mau dengan dengan Nasrani tadi, agama Nasrani silahkan. Tapi pegang teguh. Apa yang diajarkan dalam kitab Injil itu dilakukan kayak gitu. Lalu Mukaukis berkata, memang aku telah memperhatikan agama Nabi ini, dan ku tahu bahwa dia tidak memerintahkan untuk menghindari agama Al-Masih, tidak pula seperti tukang sihir yang sesat atau dukun yang suka berdusta. Kulihat dia membawa tanda kenabian dengan mengeluarkan yang tersembunyi dan mengabarkan rahasia. Jadi apa yang tersembunyi? Kayak misalnya ya cerita orang lagi bercerita Nabi tahu kayak gitu ya. Itu tanda-tanda kenabian, salah satu tanda kemudian mengabarkan rahasia. Yang dirahasiakan juga tahu ya. Aku akan mempertimbangkannya. Lalu Mukaukis tadi mengambil surat dari Nabi tadi, memberinya stempel, lalu diserahkan kepada pembantunya. Kemudian dia memanggil seorang sekretaris dan mendiktekan balasan surat untuk beliau. Ini balasannya. Bismillahirrahmanirrahim, kepada Muhammad bin Abdullah. Jadi dia enggak nyebuti Rasulullah ya, Rasul Allah ya, atau utusan Allah. Dari Mukaukis, penduduk Kipti, kesejahteraan bagi Tuhan. Amma ba'du. Saya telah membaca surat Tuhan dan bisa memahami isinya serta apa yang Tuhan serukan. Saya sudah tahu bahwa ada seorang nabi yang masih menyisa. Menurut perkiraan saya, dia akan muncul dari Syam. Saya hormati utusan Tuhan, dan kini kukirimkan 2 gadis yang mempunyai kedudukan terhormat di masyarakat Kipti dan beberapa lembar kain. Inilah Maria Alkitibiyah tadi nanti. Saya hadiahkan pula seekor bagol agar Tuhan mempergunakan sebagai tunggangan. Salam sejahtera bagi Tuhan. Hanya inilah isi surat dari Mukaukis tadi ya. Dan dia tidak menyatakan bahwa dirinya Islam. 2 gadis yang dikatakan oleh Mukaukis tadi untuk Rasulullah itu namanya Maria dan Sirin. Sedangkan bakal bernama Duldul yang tetap hidup hingga zaman Muawiyah. Rasulullah mengambil Maria sebagai istri beliau, dan dari rahim Maria tadi maka lahirlah Ibrahim putra beliau. Sedangkan Sirin diberikan kepada Hasan bin Sabit al-Ansari. Ya, itulah istri Rasulullah yang menjadi hadiah dari orang Kipti tadi, Kipti atau Iskandaria atau Mesir ya.